Silakan Romo. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Bacaan saya ambil dari Injil Matius bab 6 ayat 31 sampai dengan 34. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dimuliakanlah. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?" Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya, sungguh menjadi suatu kebahagiaan bagi saya. Tema yang diberikan adalah gereja, pandangan gereja dan kebudayaan Tionghoa. Kemudian Ibu Gebi memberikan tema ini, lalu saya mengatakan, waduh ini dikaitkan dengan jam kerahiman ilahi. Waduh Bu, apa? Agak kesulitan juga, tetapi akhirnya nggak apa-apa, Romo sudah bicara saja. Oh ya, baik. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terlebih dahulu karena barusan kita merayakan tahun baru Imlek, maka saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Sinen Ping An Sila, Nian Nian You Yu. Kemudian Tianzu Pao Yo, ya, jadi maka saya sekarang agak mengurangi yang namanya istilah salam Imlek yang terkenal. Apa? Gongsi, apa kalau ditulisnya Gongsi Fat Chai, itu ya. Dalam bahasa Mandarinnya Gongsi, ya, Gongsi itu selamat. Fa itu artinya fata, selalu berlimpah. Nah, yang terakhirnya ini adalah cai u de cai. Itu artinya harta yang dalam hal ini harta duniawi atau mamon. Nah, maka saya mengurangi. Jadi jangan terlalu materialistis. Kongsi fa cai artinya selamat, semoga engkau hartamu, harta duniawinya bertambah-tambah. Kita tidak hanya harta duniawi, maka kita harus juga senti jiankang, ya, tubuh sehat itu juga harta yang harta yang besar juga. Dan juga semoga Allah memberkati kita, Tianzu Pao Yo, ya. Baik. Ada dua hal yang bisa saya sharingkan. Saya tidak mengajar, tapi saya sharingkan saja. Karena saya, ya kalau mengajar itu kan seakan-akan terlalu tinggi lah. Ya. Yang pertama adalah bagaimana gereja memandang kebudayaan. Ya. Kemudian yang kedua adalah tradisi atau kebudayaan seputar Imlek. Dan bagaimana kita sebagai orang Katolik sebaiknya melakukannya. Nah, ini ya. Jadi yang pertama-tama adalah gereja dan kebudayaan. Ada gereja, ada kebudayaan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa manusia ini adalah makhluk simbolis. Ya, selalu ingin tanda. Kalau tidak ada tanda, tidak mudah percaya. Saya pernah bertanya, berbicara kepada anak muda, saya katakan, itu loh orang itu naksir kamu loh. Ya, terus kemudian apa yang dikatakan? Romo ini berbohong. Loh, Anda bisa tahu kalau saya berbohong? Iya, Romo, tidak ada tanda-tandanya, naksir saya. Nah,
Artinya apa? Manusia membutuhkan simbol supaya orang lebih percaya. Nah, demikian juga simbol itu dihayati, dihidupi di dalam sebuah masyarakat. Itulah yang kita namakan nantinya adalah kebudayaan. Ya, di dalam kebudayaan tentu ada budaya, simbol budaya yang baik sesuai dengan ajaran gereja. Kalau kita di dalam konteks kita murid Kristiani, orang Katolik, atau berlainan atau bertentangan dengan ajaran gereja. Nah, gereja memiliki sikap demikian. Ini poinnya, dipegang aja. Ketika pertama adalah gereja sangat menghormati, menerima nilai-nilai luhur, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai yang baik di dalam sebuah kebudayaan. Ini yang harus ditekankan, ya. Gereja selalu menerima nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai baik di dalam sebuah kebudayaan. Tetapi ketika nilai-nilai dalam sebuah kebudayaan itu bertentangan dengan ajaran gereja, maka kita sebagai orang Kristiani tentu sudah tahu jawabannya, harus mengamalkan ajaran gereja. Ya, mengapa? Karena nilai kebaikan di dalam sebuah kebudayaan, kemudian ajaran gereja ini mengilahikan atau mengangkat lebih tinggi nilai-nilai baik di dalam sebuah kebudayaan. Maka Injil atau nilai ajaran gereja ini mengilahikan, mengangkat lebih tinggi apa yang sudah baik di dalam sebuah kebudayaan. Itu yang terpenting, ya. Tidak boleh budaya menggantikan ajaran gereja. Sekali lagi, tidak boleh budaya menggantikan ajaran gereja. Jadi itu adalah pandangan gereja terhadap kebudayaan. Welcome, sangat terbuka. Tetapi harus dilihat, ketika nilai budaya bertentangan dengan ajaran gereja, mana yang harus kita utamakan? Ajaran gereja atau tradisi gereja. Karena sekali lagi, tradisi gereja, ajaran gereja mengilahikan, mengangkat lebih tinggi nilai-nilai yang baik di dalam sebuah keluarga. Di dalam sebuah budaya. Kemudian poin kedua, karena waktunya agak singkat, ada tradisi atau budaya-budaya seputar Imlek itu apa sih yang dapat kita lakukan? Nah, ini biasanya orang Tionghoa yang Katolik ini terkadang ada beberapa yang agak sedikit salah kaprah atau terindikasi ada tahayul. Ya, baik. Saya membaginya menjadi seputar Imlek. Ini saya jelaskan sebelum perayaan Imlek dan pada hari raya Imlek. Apa bisa kita lakukan? Yang pertama, persiapan merayakan Imlek. Nah, orang Katolik Tionghoa itu saya selalu katakan kita ini berbahagia, beruntung. Mengapa? Karena apa? Kebudayaan Tionghoa itu sangat menekankan yang namanya li atau apa li ya. Jadi apa? Etika, penghormatan kepada leluhur dan sebagainya. Ya. Nah, gereja juga demikian. Maka kalau secara sederhana saya bercanda seperti ini. Kalau orang Tionghoa itu di dalam kan ada Qingming setiap 5 April yang kita kalau orang Jawa Timur namanya Cengbing gitu loh. 5 April ya, sembahyang kepada leluhur, Qingming ya, Cengbing. Nah, kalau Katolik lebih lagi ada Qingming, ada lagi tanggal 2 November. Nah, ini kan etikanya ada apa?
bakti kepada orang tuanya itu kan sangat double. Ya, maka berbahagia. Nah, sekali lagi persiapan merayakan Imlek, biasanya orang akan mengadakan pembersihan dan upacara penyucian. Ya, kita mengunjungi makam leluhur, mungkin berdoa dan sebagainya. Kemudian rumah juga disapu, dibersihkan dan sebagainya. Nah, itu apakah baik? Jawabannya baik. Bisa dilakukan sebagai orang Tionghoa yang Katolik, sangat dianjurkan. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah dengan adanya mitos-mitos. Mitos-mitos apa yang muncul biasanya? Nanti kalau seumpama karena waktu Imlek, satu malam, satu hari sebelum Imlek itu tidak boleh membersihkan rumah, karena nanti debunya kalau disapu rezekinya keluar. Iya kan? Nah, ini mitos, ya. Mitos. Sebenarnya mereka menggunakan mitos ini untuk menekankan supaya tradisi ini dilakukan. Maka dikasih mitos supaya orang melakukan. Ya. Nah, tapi kita tidak mengikuti seperti itu, saudara-saudari. Mengapa? Kita melakukan pembersihan, sembahyang kepada leluhur, karena kita juga ingat di dalam kitab suci, ketika di dalam perjanjian lama, bangsa Israel ketika mau mentahbiskan bait suci, juga mengadakan yang namanya penyucian. Di dalam itu kitab suci, perjanjian lama. Di dalam kita merayakan Ekaristi, apakah ada ritus dalam tanda kutip penyucian? Ayo. Ada. Ayo, ini jangan-jangan ibu ini ya, apa ini misa atau tidak? Ayo misa. Oh, pastor, Romo, saya ini misa tiap hari, Romo. Oh, kalau bisa saya ini satu hari itu, Romo ya. Kalau bisa 3 kali misa, Romo. Wah, ini mendekati orang kudus ini, jadi santo dan santa ya. Oke, setiap Anda misa, Anda melakukan penyucian, bukan sebelum menerima tubuh Kristus? Iya, Anda ketika masuk ke gereja, apa yang Anda lakukan? Mengambil air suci, membuat tanda salib, mengingatkan pembaptisan kita. Pembaptisan juga penyucian. Kemudian, sebelum menerima tubuh Kristus, hati kita dipersiapkan, kita mengaku dosa, membersihkan hati kita, dan sebagainya. Maka malam menjelang Imlek itu juga bisa dilakukan penyucian seperti itu. Ya, berdoa, sembahyang kepada leluhur dan sebagainya. Kemudian pada malam harinya sebelum Imlek, nah ini biasanya keluarga akan kumpul, reunion dinner atau makan malam bersama keluarga. Apakah bisa dilakukan? Sangat baik untuk dilakukan. Sangat-sangat baik untuk dilakukan. Mengapa? Karena pada saat inilah keluarga besar berkumpul bersama, istimewa keluarga inti, berkumpul bersama. Disinilah yang dinamakan pengampunan, rekonsiliasi terjadi. Ketika mungkin hubungan selama 1 tahun yang telah berlalu, mungkin ada kakak dan adik kurang cocok dan sebagainya. Kini di hadapan orang tua, mereka berkumpul makan di dalam satu meja bersama. Mereka membaharui diri. Mereka saling mengampuni, memberikan pengampunan dan meminta ampun. Rekonsiliasi terjadi. Dan ini pun sesuai dengan ajaran gereja. Nah, memang akan lebih baik bukan saja hanya makan-makannya yang diutamakan, tetapi juga sebagai orang Katolik diperdengarkan juga sabda Tuhan. Makanan jasmani yang bikin makanya ini biasanya orang diet itu susah minta ampun, 1 bulan turun 1 kilo, tapi Imlek 2 hari saja tambah 3 kilo, itu bisa, ya. Makanya bukan hanya kenyang secara jasmani, perut semakin gemuk dan sebagainya, tetapi juga makanan rohani diperhatikan. Nah, disitulah pada akhirnya 2 hal ini saja. Sebenarnya masih banyak, ada beberapa, karena waktunya yang singkat, saya tidak bisa jelaskan terlalu banyak, itu bisa dilakukan.
maka disitulah terjadi yang namanya rekonsiliasi. Orang tua, kakak dan adik saling bersama kembali, hubungannya mesra kembali. Hubungan dengan orang tua juga demikian, orang tua dengan anak, orang tua dengan menantu dan sebagainya. Kalau menantu, kalau Anda melihat mertua Anda ibarat hari-hari biasa, hari seperti monster, saat itulah adanya rekonsiliasi, membaharui diri. Aduh Romo, mertua saya ini kayak mak lampir Romo. Aduh ini cerewetnya minta ampun. Ini kalau sehari itu enggak ngomong gitu Romo, ya itu dunia seakan-akan kiamat. Ya sudah, saat inilah rekonsiliasi terjadi setahun sekali. Ya, itu adalah sekiranya adalah persiapan. Sebenarnya ada simbolnya dengan makan, ya, karena di China itu biasanya akan makan makanan hangat, sup dan sebagainya. Ya, mengapa? Ya karena cuacanya dingin, karena Imlek itu adalah permulaan musim semi, itu baru musim dingin, baru selesai musim dingin, jadi sangat dingin, maka makan makanan panas. Tetapi kemudian diberi makna, semoga dengan makan makanan yang hangat ini menghangatkan hubungan persaudaraan, hubungan kekeluargaan di keluarga ini. Ya, itu adalah persiapannya, karena waktunya sudah hampir tinggal 5 menit ya, karena sebelum doa koronka. Kemudian yang pada waktu Imleknya, nah ini Imlek akan lebih baik adalah hari pertama Imlek, pagi-pagi benar, datanglah menyembah Allah. Ini adalah tradisi Kristiani. Maka baik ketika pada waktu Imlek, hari raya Imlek, orang datang mengucapkan syukur di gereja, ikut misa. Kalau seumpama tidak ada misa khusus untuk perayaan syukur Imlek, misa tetap misa. Intensinya perayaan syukur Imlek. Ya, kalau seumpama di gereja Anda tidak ada, katakanlah jumlah umat Tionghoa merayakan sedikit, ya tidak usah memaksa. Rumah harus ada misa Imlek. Tidak perlu, tidak apa-apa. Datanglah ke gereja misa harian, berikan, ungkapkan syukur Anda. Apa yang artinya yang diungkapkan adalah bersyukur atas 1 tahun yang telah berlalu, memohon pendampingan untuk 1 tahun ke depan. Ini adalah tradisi Kristiani yang sungguh sangat Kristiani. Hari pertama di awal tahun yang baru, jangan sibuk bikin kue apa, onde-onde atau apa, makan kue tok, atau sudah mikir angpo, wah nanti ini list angpo, saya nanti ke ciu-ciu, ke Ai, ke oma, opa, ini wah listnya, ini angponya nanti saya dapat berapa ya, Oma itu sayang sama cucu, ini wah ini bisa 1 juta. Oh jangan pikirkan seperti itu dulu, tapi datang ke gereja terlebih dahulu. Ya. Kemudian ungkapkan syukur. Setelah itu biasanya orang akan, nah inilah apa? Orang Jawa Timur mantan apa? Paicia ya, Paicia, atau orang mengunjungi sanak saudara untuk mengucapkan salam tahun baru Imlek, silaturahmi. Sekali lagi, di hari pertama, di awal tahun yang baru, di awal hari yang baru, pertama mengucap syukur kepada Allah, ungkapkan syukur. Kemudian membaharui diri membaharui diri di hubungannya dengan Allah. Nah, setelah misa selesai, membaharui hubungan kita dengan sesama kita, dengan alam ciptaan yang lain. Maka itulah yang namanya mungkin mengunjungi sanak saudara, kemudian saling mengucapkan salam Imlek dan sebagainya. Ingat, dengan mengucapkan salam Imlek, memberikan pengharapan dan sebagainya, ini ibarat Yesus yang berkeliling ke seluruh kota. Ngapain Yesus? Memberikan pengharapan, menyembuhkan orang sakit. Ya, Romo, saya kan tidak bisa. Saya ini bukan dokter untuk menyembuhkan orang sakit. Oh tidak, bisa.
ketika seumpama ada saudara kita yang mungkin di waktu yang lampau mungkin merasa tersakiti dengan perkataan kita, tetapi ketika tahun baru Imlek, kita mengatakan selamat tahun baru Imlek, semoga kamu menjadi berbahagia, berkat Tuhan, mohon maaf kalau seumpama yang sudah berlalu, saya minta maaf. Ini membarui, mengobati hati orang tersebut. Artinya apa? Anda memberikan kesembuhan kepada orang lain. Ya, angpau dan sebagainya ini adalah salah satu ungkapan, ya, salah satu ungkapan berbagi kebahagiaan. Karena apa? Sekali lagi jangan lupa ada banyak orang yang menderita. Sekali lagi kita harus tanamkan, ingat, kebahagiaan harus selalu dibagikan supaya kebahagiaanmu itu berlimpah. Maka ada istilahnya dengan simbol jeruk itu kan. Jeruk itu kan kalau seumpama satu buah. Mengapa disimbolkan jeruk? Ya ada banyak macam, mungkin karena warnanya emas, kuning seperti emas. Nah, ini materialistis lagi ya kan. Orang Tionghoa ini kan senang sekali dengan yang namanya cien. Yang namanya uang gitu ya. Nah, tapi jeruk itu kalau semua buahnya satu. Kalau Anda melihat jeruk, kalau Anda buka jeruk itu kemudian kan ada beberapa bagian. Betul atau tidak? Kalau Anda buka lagi satu bagian itu kan ada bulir-bulir jeruk yang semakin banyak. Itulah yang dinamakan taji tali. Ya, taji tali. Semakin berkelimpahan. Nah, apa yang membuat berkelimpahan? Ketika kita bisa membagikan kebahagiaan, membagikan waktu kita, disitulah Tuhan akan memberikan kelimpahan. Terakhir, jangan khawatir seperti bacaan Injil pada hari ini. Janganlah engkau khawatir, terlalu khawatir. Khawatir boleh, tapi jangan berlebih. Sebab apa? Kita memiliki Bapa yang mengerti kita. Bapa yang sungguh memperhatikan kita. Bapa yang akan memenuhi segala kebutuhan yang perlu untuk hidup, bukan untuk kepuasan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih semua.